Bab 5771. Ketika dia mengatakan ini, Charlie diam-diam mengerahkan energi spiritual dan memberi Ishak petunjuk psikologis untuk menjawab dengan jujur. Pelayan Tang. Ishak tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dia hanya memikirkannya dan berkata dengan jujur, kembali ke Tuan Muda, meskipun Butler Tang adalah bos langsung saya. Lagi pula, ada juru bicara keluarga Wade di setiap provinsi dan kota. Termasuk banyak destinasi luar negeri. Jadi saya hanyalah salah satu dari ratusan juru bicara keluarga Wade. Dulu, saya hanya bisa bertemu Butler Tang saat rapat laporan kerja tahunan, jadi saya tidak punya banyak kontak. Charlie mengangguk ringan. Tampaknya Ishak dan Leon tidak berada dalam situasi yang sama. Charlie bertanya kepada Orvel dengan cara yang sama, Orvel, sebelum kamu bertemu denganku, apakah kamu mengenal Leon? Tidak. Orvel menggelengkan kepalanya berulang kali dan menertawakan dirinya sendiri. Tuan Wade, sebelum saya bertemu dengan Anda, saya hanyalah seorang lelaki tua dengan reputasi tertentu di Aurus Hill. Saya bahkan tidak bisa mencapai level Tuan Chen, apalagi kepala pelayan keluarga Wade. Melihat ini, Charlie merasa lega. Kemudian, dia berkata kepada Ishak, Chen tua, Butler Tang telah meninggalkan keluarga Wade untuk sementara waktu. Selama ini, posisi kepala pelayan keluarga Wade sedang kosong. Saya ingin Anda menggantikan Butler Tang untuk sementara. Saya mendoakan yang terbaik untuk Butler Tang di masa depan. Akan kembali, maka kamu akan mengembalikan posisimu kepadanya sebagai wakilnya. Jika dia tidak kembali di masa depan, Anda akan selalu duduk di posisi ini. Ishak terkejut dan berkata dengan cepat, Tuan Muda, pekerjaan saya tidak pernah berada di luar provinsi ini. Dan saya baru saja menyadari apa yang saya lakukan. Anda meminta saya untuk mengambil alih posisi Butler Tang. Bagaimana aku bisa memiliki kemampuan? Charlie bertanya balik, bukankah itu juga merupakan langkah Butler Tang? Apakah dia tidak mendaki selangkah demi selangkah? Ya, Ishak berkata dengan canggung, Butler Tang menghabiskan lebih dari 10 atau 20 tahun untuk mendaki. Kemampuan saya jauh di belakangnya, dan kualifikasi saya mungkin tidak meyakinkan semua orang. Charlie melambaikan tangannya, saya adalah kepala keluarga Wade. Posisi kepala pelayan keluarga Wade. Siapapun yang saya minta untuk melakukannya secara alami akan memenuhi syarat. Itu tergantung apakah kamu ingin melakukannya. Ini, Ishak tiba-tiba mengalami konflik. Baginya, posisi Leon adalah puncak teoritis dalam karirnya. Awalnya, dia tidak berani mengingini bisa mencapai ketinggian Leon di masa depan. Namun, setelah diapresiasi dan dihargai oleh Charlie, terkadang ia merasa selama ia tetap berada di sisi Charlie dan bekerja keras dengan sepenuh hati, Charlie mungkin akan memberinya kesempatan ini di masa depan. Tapi itu pastinya adalah sesuatu yang hanya bisa Anda harapkan setelah Anda berusia 50 tahun dan telah mengumpulkan cukup pengalaman. Tapi dia tidak pernah membayangkan Charlie tiba-tiba memberinya kesempatan untuk mencapai langit dalam satu langkah. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan saat ini adalah dia takut dia tidak cukup kompeten. Namun, saat dia melihat mata tegas Charlie, dia tahu bahwa kemampuan Charlie untuk membuat keputusan ini tidak hanya mewakili pengakuan atas kemampuannya sendiri tetapi juga mewakili kepercayaan terhadap kesetiaannya. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, Tuan Muda, terima kasih atas bantuan Anda. Saya bersedia berusaha sekuat tenaga dan memberikan segalanya. Jika saya tidak mampu, saya akan mengundurkan diri dari Tuan Muda sesegera mungkin. Charlie berkata dengan penuh penghargaan, jangan khawatir jika kemampuanmu tidak sesuai standar. Saya tidak akan nepotis dan pasti akan menggantikan Anda secepatnya. Setelah itu, dia melihat ke arah Orvel lagi dan berbicara, Orvel, kamu sudah mengikutiku sejak lama. Setelah Tuan Chen menjadi kepala pengurus keluarga Wade, Anda akan menjadi agen seluruh Aurus Hill dan seluruh provinsi. Apakah Anda bersedia? Orvel sangat senang, dia segera mengangkat tangannya dan berkata, kembali ke Master Wade, bawahan ini bersedia. Seperti Tuan Chen, saya akan melakukan yang terbaik. Tetapi jika bawahan ini tidak mampu, tolong jangan paksa saya, Tuan Wade. Oke, Charlie mengangguk sedikit dan berbicara. Kalian berdua, bersiaplah.
Setelah Chen tua menyerahkan pekerjaan Aurus Hill kepadamu, dia akan pergi ke East Cliff sesegera mungkin. Saya akan menyapa orang tua itu terlebih dahulu dan membiarkan orang tua itu membantu Anda menjabat. Tapi kalau begitu, kamu harus tinggal di East Cliff selama beberapa waktu untuk memilah kios yang ditinggalkan Leon. Kemudian Anda dapat mengambil bagian dari pekerjaan ke Aurus Hill dan pada saat yang sama, kamu bisa terus tinggal di sini dan belajar seni bela diri. Ishak ketika dia mendengar bahwa dia bisa terus belajar seni bela diri, dia terkejut dan berkata dengan cepat. Terima kasih, Tuan Muda. Saya pasti akan berlatih seni bela diri sambil memastikan semua pekerjaan diselesaikan dengan sempurna. Oke. Charlie berkata sambil tersenyum, kamu cepat ambil alih pekerjaan serah terima. Saya ingin kembali ke rumah Thompson. Setelah meninggalkan villa sumber air panas di Chem Elysees, Charlie segera bergegas kembali ke Thompson. Berencana untuk sekadar mengemas beberapa barang bawaan dan memberitahu ayah mertuanya dan ibu mertuanya bahwa dia akan bergegas keluar semalaman untuk melakukan Feng Shui untuk klien lain malam ini. Pasangan itu tahu bahwa Charlie berlarian sepanjang hari, dan mereka sudah terbiasa, jadi mereka tidak terkejut saat mendengar berita tersebut. Yang tidak disangka Charlie adalah ibu mertuanya, Elaine, berinisiatif untuk peduli pada Charlie dan berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Menantu yang baik, kamu berlarian sepanjang hari, dan bahkan tidak mengambil cuti beberapa hari. Bagaimana jika tubuhmu kelelahan? Tiba-tiba diperhatikan oleh ibu mertuanya, Charlie merasa hal itu sangat jarang terjadi. Jadi dia tersenyum dan berkata, Bu, jangan khawatir, meskipun saya berlarian setiap hari, sebenarnya saya tidak lelah sama sekali. Jacob memandang Elaine dan bersenandung, apa yang kamu tahu? Menantu laki-laki saya yang baik sekarang menjadi ahli Feng Shui. Jangan lihat dia berlarian di luar sepanjang hari. Orang-orang yang mempekerjakannya adalah bos besar dan bintang besar. Orang-orang ini ingin lebih tertarik pada ahli Feng Shui daripada ayah mereka sendiri. Saya juga menghormati Anda. Anda harus sangat memperhatikan makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi menantu laki-laki Anda yang baik, dan Anda tidak akan pernah membiarkan menantu laki-laki Anda yang baik menderita. Di zaman kuno, tidak peduli seberapa jauh Anda berada, Anda harus membawa 8 sedan untuk membawa menantu laki-laki Anda yang baik ke sana. Elaine mengangguk sambil berpikir, lalu memandang Charlie, dan berkata sambil tersenyum. Menantu laki-laki saya yang baik adalah yang terbaik. Orang kaya harus mengemis untuk mengeluarkan uang untuk menantu saya yang baik. Bab 5772. Setelah mengatakan itu, dia memutar matanya dan buru-buru disertai dengan senyuman. Menantu yang baik, bolehkah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Begitu Charlie melihat Elaine seperti ini, dia tahu Elaine pasti meminta sesuatu darinya. Pantas saja dia berinisiatif untuk peduli padanya hari ini. Jadi dia bertanya, Bu, jika ada yang ingin ibu katakan, katakan saja padaku. Elaine ragu-ragu dan berkata, ibu agak tegang akhir-akhir ini. Kamu harus pergi lagi kali ini. Ibu khawatir tentang apa yang mungkin terjadi. Tidak ada uang di sini, dan aku harus mengganggumu dan Claire. Jadi maksud ibu adalah, apakah menurutmu kamu bisa meninggalkan lebih banyak uang untuk ibu sebelum kamu pergi? Jacob memutar matanya ke arah Elaine dan berkata dengan nada menghina. Elaine, aku tahu kamu, seekor musang, tidak punya niat baik memberikan ucapan selamat tahun baru kepada ayam itu, dan kamu ingin meminta uang pada Charlie. Elaine sepertinya telah diinjak dan dikutuk dengan marah. Yakub, saya ingin sejumlah uang dari menantu saya yang baik, apa hubungannya dengan Anda? Jacob berkata dengan marah, kamu punya tangan dan kaki, tapi kamu tidak bisa menghasilkan uang sendiri jika kamu tidak punya uang. Lihat saya, sekarang di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, gaji bulanan saya ditambah subsidi tidak kurang dari 10 atau 20 ribu. Elaine memarahi, hanya saja, jangan katakan itu asosiasi kaligrafi dan lukisan seperti apa Anda. Jika menantu laki-lakimu yang baik tidak membantumu, kamu pasti sudah diusir. Itu omong kosong. Jacob tersipu dan ingin melindungi harga dirinya. Melihat mereka berdua kepanasan dan hampir tersedak lagi, Charlie dengan cepat menyela. Ayah, Ibu,
Tolong berhenti marah satu sama lain. Saat aku keluar, hanya kalian berdua yang ada di rumah. Kalian akan terus berjuang sepanjang hari. Saya tidak bisa merasa nyaman di luar. Elaine mendengus, saya tidak mau repot-repot memperhatikannya kecuali dia mencari masalah. Charlie mengangguk, dia tahu karakter Elaine. Dia bisa bertingkah seperti monster saat dia punya uang, dan dia bisa bertingkah seperti monster saat dia tidak punya uang. Dia adalah iblis, tapi paling tidak, ketika dia kaya, dia pasti tidak akan bisa menjadi iblis jika dia adalah iblis. Jadi dia hanya akan mengeluarkan sedikit uang untuk membeli yang murni. Jadi, dia berkata dengan riang, Bu, uang bukanlah masalah besar. Dengan cara ini, saya akan mentransfer 1 juta ke kartu Anda sebentar lagi. Dan Anda dapat membelanjakannya sesuka Anda selama periode ini. Elaine mendengar ini. Mendengar kata-kata ini, mata seluruh orang itu tiba-tiba terbuka lebar, dan dia begitu gembira hingga bibirnya bergetar, dan dia bertanya dengan suara terbata-bata. Menantu yang baik, apa yang kamu katakan, apakah itu benar? Apakah kamu benar-benar menginginkannya? Beri ibu 1 juta. Tentu saja itu benar. Charlie mengangguk, tapi berkata dengan nada serius. Tapi aku hanya punya satu permintaan. Kamu tidak bisa bertengkar dengan ayah selama beberapa hari aku pergi. Elaine menepuk dadanya tanpa ragu dan berkata, jangan khawatir, menantu yang baik. Saya tidak akan pernah bertengkar dengannya. Kalau kamu kasih ibu 1 juta, aku tidak akan ada di rumah kecuali aku kembali tidur. Bahkan jika dia ingin bertengkar denganku, aku tidak akan memberinya kesempatan. Jacob merasa iri sekaligus cemburu saat mendengar Charlie sebenarnya ingin memberi Elaine 1 juta. Meski mendapat penghasilan dari asosiasi kaligrafi dan lukisan, penghasilan kecil itu tidak cukup baginya. Dia sendiri adalah wakil presiden eksekutif, dan dia sering menerima bantuan di asosiasi. Selain itu, mengemudikan culinan bolak-balik sepanjang hari berarti biayanya jauh lebih mahal dibandingkan mobil biasa. Bahkan harga gasnya beberapa ribu sebulan. Jadi setiap bulannya sangat ketat. Namun kulit Jacob tidak setebal Elaine. Dia selalu merasa bisa menjadi wakil presiden asosiasi lukisan dan kaligrafi karena Charlie. Dia bisa mengemudikan culinan, dan berkat Charlie dia bisa tinggal di villa kelas 1 di Thompson. Itu adalah kemampuan Charlie. Oleh karena itu, dia malu untuk meminta uang lagi kepada Charlie. Tapi sekarang melihat Elaine bisa mendapat 1 juta hanya dengan satu suap, bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan. Jadi dia mulai berpikir apakah dia harus berteriak kepada Charlie dan melihat apakah Charlie bisa mengungkapkan perasaannya. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia baru saja menyakiti Elaine dan kemudian meminta uang kepada Charlie, dia merasa sedikit malu di wajahnya. Charlie tidak membuang waktu saat ini dan langsung menggunakan mobile banking untuk mentransfer 1 juta ke Elaine. Meskipun dia memiliki banyak ketidakpuasan terhadap Elaine di masa lalu, sikapnya saat ini terhadap Elaine adalah selama dia tidak bertingkah seperti monster. Dia akan bersikap sopan padanya, dan dia tidak akan merasa kasihan padanya bahkan jika dia memberinya ratusan juta dolar. Segera, Elaine menerima pesan teks dari bank di ponselnya. Mengingatkannya bahwa 1 juta telah tiba. Dia begitu bersemangat sehingga dia menari dengan gembira dan berkata kepada Charlie dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Oh, menantuku sayang, uangnya sudah diterima Mama. Terima kasih banyak, menantuku yang baik. Charlie tersenyum ringan dan mengingatkan, Bu, jangan pernah melupakan apa yang kamu janjikan padaku, dan jangan bertengkar dengan ayah. Elaine segera mengangkat tangan kanannya dan bersumpah. Jangan khawatir, menantu yang baik, aku tidak akan bertengkar dengannya lagi selama kamu pergi. Dialah orang yang paling saya hormati. Charlie mengangguk dan berkata, Oke. Bu, kamu sibuk, aku akan pergi dan mengemas beberapa barang bawaan. Elaine berkata cepat, Oh, menantuku sayang, beritahu ibu apa yang ingin kamu bungkus. Dan aku akan membantumu mengemasnya, kamu bisa duduk saja di ruang tamu. Charlie tersenyum dan berkata, Tidak, Bu, ibu tidak tahu di mana banyak barang berada. Aku akan melakukannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Charlie hendak berbalik dan naik ke atas. Jacob yang sedari tadi menahan tenaganya, melihat Charlie hendak pergi.
Dia tidak bisa tenang lagi dan tanpa sadar berteriak. "Oh, menantuku sayang, jangan cemas dulu." Charlie berbalik dan bertanya kepadanya, "Ayah, kamu baik-baik saja?" Jacob diam-diam melirik Elaine di sebelahnya dari sudut matanya. Sekilas Charlie bisa tahu ada yang tidak beres dengan Jacob. Berpikir bahwa dia baru saja mentransfer 1 juta ke Elaine. Dia tahu di dalam hatinya apa yang Yakub rencanakan. Elaine juga tidak bodoh. Jacob meliriknya dengan tatapan licik. Dan dia menebak apa yang Yakub rencanakan dan berkata dengan cepat. "Sudah kubilang padamu, Jacob, kamu tidak boleh meminta uang dari menantuku yang baik. Apakah kamu tidak dapat menghasilkan uang sendiri? Bagaimana bisa seorang wakil presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi yang jujur dan kompeten meminta uang kepada menantunya?" Bab 5773. Jacob langsung tersipu ketika dia mengatakan ini, dan dia ragu-ragu dan berkata, "Siapa bilang aku ingin meminta uang pada menantuku? Apakah aku mengatakan itu? Ada hal lain yang harus aku lakukan dengan menantuku yang baik. Jadi, jangan kasar." Ketika Elaine mendengar ini, dia tidak membantahnya. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Charlie dan berkata, "Menantu yang baik. Kau mendengar semua yang dia katakan. Tidak peduli seberapa buruk yang dia miliki. Jangan pernah memberinya 1 sen pun." Yakub tiba-tiba menjadi marah dan mengangkat lehernya dan mengutuk. "Elaine, kenapa kamu seperti ini? Kamu tidak bisa berhenti membicarakan uang berulang kali, kan?" Elaine sengaja menggelengkan kepalanya dan tersenyum main-main dan berkata, "Apa masalahnya? Karena kamu tidak meminta uang kepada menantu yang baik. Lalu kenapa aku menyinggung perasaanmu setelah aku menyuruh menantu laki-lakiku yang baik untuk tidak memberimu uang?" Kamu, Jacob tidak menyangka kemampuan bertahan Elaine begitu bagus. Dia begitu kuat sehingga dia mencekik ide-idenya di buayan. Bagaimana dia bisa berani meminta uang pada Charlie meskipun dia sedang membicarakannya? Yakub, yang kehilangan kebodohannya, sama sekali tidak dapat membantah. Dan hanya bisa berkata dengan marah, saya tidak ingin meminta uang kepada menantu saya yang baik. Saya hanya ingin memberitahu menantu laki-laki saya yang baik untuk memperhatikan keselamatan saat keluar." Elaine sengaja berpura-pura sombong. Dia menghela nafas lega, dan sambil membelai dadanya dengan kedua telapak tangannya secara bergantian. Dia berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, "Oh, Jacob, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Saya pikir Anda begitu tidak tahu malu sehingga Anda menginginkan menantu laki-laki Anda demi uang. Tidak mudah bagi menantu yang baik untuk menghasilkan uang. Kamu adalah orang yang cakap, jadi sebaiknya kamu tidak menghabiskan uang orang lain." Jacob berkata dengan marah, "Kubilang Elaine, ada apa denganmu? Sudah kubilang, tapi aku tidak memikirkannya. Kamu meminta uang kepada menantu yang baik. Dan kamu selalu mengomel tentang hal itu selamanya, bukan?" Melihat Yakub begitu marah tetapi tidak pernah berani mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Charlie tiba-tiba merasa dalam hatinya bahwa orang dahulu memang benar. Pria malang ini pasti sedang membenci sesuatu dalam hatinya. Yakub memiliki karakter yang lemah, dan perilakunya penuh rahasia dan kasar. Ia selalu berada dalam kontradiksi karena takut pada serigala di depan dan harimau di belakang. Alhasil, hidupnya memiliki banyak peluang untuk berbalik. Namun pada akhirnya, dia selalu mengacaukan segalanya. Sama seperti ketika Mei Qing pertama kali kembali ke Tiongkok. Semua orang dapat melihat bahwa Jacob sangat ingin bertemu kembali dengannya. Bahkan Mei Qing sendiri telah memikirkannya. Keduanya bisa dibilang sepasang kekasih. Selama Jacob berani menyingkirkan Elaine dengan cara bercerai, dia bisa menebus penyesalannya selama puluhan tahun dan berjuang untuk masa tua yang bahagia untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak berani menembus kertas jendela. Jadi Mei Qing kehilangan kesabaran saat menunggunya. Selain itu, Pollard, pria yang jauh lebih baik darinya, tiba-tiba muncul dan langsung mencuri cinta dalam hidupnya. Mempelajari pelajaran besar dari Mei Qing masih gagal menyadarkannya akan masalahnya. Dan masih gagal membuatnya mengubah karakternya yang keras kepala dan penakut. Selain tidak berdaya, Charlie juga merasa sedikit marah padanya. Jadi, dia melihat ke arah Jacob dan bertanya langsung, "Ayah, apakah kamu tidak punya cukup uang?"
Jika begitu, katakan saja padaku dan aku akan mentransfernya padamu. Jacob merasa sedikit bersemangat saat mendengar ini. Tapi ketika dia memikirkan ejekan Elaine terhadap dirinya dan bendera yang baru saja dia pasang, dia sangat malu untuk menamparkan wajahnya sendiri. Oleh karena itu, Jacob tidak tahu bagaimana menjawab perkataan Charlie. Saat ini, Elaine melihat Charlie ingin memberikan uang kepada Jacob. Dan dia sangat cemas dan berkata dengan cepat, "Menantu yang baik, ayahmu sendiri yang mengatakannya. Dia memiliki segala kemampuan dan kaki dan tidak menginginkan uang Anda. Selain itu, dia juga orang yang berada di lingkaran budaya. Dan juga wakil presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Terus terang, dia juga merupakan pemain besar dengan reputasi yang baik. Jika kamu memberinya uang sekarang, bukankah itu sebuah tamparan di wajahnya?" Bab 5774. Yakub merasa semakin tidak nyaman. Meski dia ingin bergegas dan menamparkan Elaine 2 kali. Dia juga tahu bahwa perkataan Elaine telah memberikan tekanan padanya. Jika dia mengikuti kata-kata Charlie saat ini dan benar-benar meminta uang kepada Charlie, bukankah salah jika mempermalukannya? Melihat dia ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi tidak berbicara, Charlie merasa tidak berdaya dan berhenti mengkhawatirkannya. Maka dia langsung mengikuti perkataan Yakub dan berkata, "Ayah, terima kasih atas perhatianmu, aku akan memperhatikan keselamatannya. Tidak ada lagi, aku akan mengemas barang-barangku dulu, dan aku akan berangkat ke bandara nanti." Charlie juga tahu kalau sifat Jacob sulit diubah. Jadi dia tidak memberinya kesempatan lagi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan memasuki lift. Jacob merasa sangat tidak nyaman saat melihat Charlie naik ke atas. Melihat senyum kemenangan Elaine, dia merasa keadaannya lebih buruk daripada mati. Charlie, yang naik ke atas, hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Kapan ayah mertuanya mampu menembus keraguan-raguan dan kelemahan psikologinya? Dan kapan dia bisa benar-benar hidup sesuai keinginannya? Setelah semuanya beres, Charlie meninggalkan rumah sendirian di malam hari, berencana pergi ke bandara. Begitu dia naik lift ke lantai pertama, dia melihat ayah mertuanya berdiri dari sofa dengan sebatang rokok di mulutnya. Dan berkata sambil tersenyum, "Menantu yang baik, apakah kamu akan pergi sekarang?" Charlie sedikit mengangguk, "Ya, ayah, ayo pergi ke bandara sekarang." Jacob menggosok tangannya dan hendak mengatakan sesuatu. Saat Elaine tiba-tiba tertatih-tatih menuruni tangga dan berkata dengan keras, "Oh, menantuku yang baik, ibu ada di sini untuk mengantarmu pergi." Elaine, yang telah mendapat 1 juta, dan Jacob, yang kehilangan 1 juta, keduanya ingin mengantar Charlie pergi. Jacob ingin mencari kesempatan untuk secara samar-samar mengatakan kepada Charlie bahwa dananya terbatas. Dan lihat apakah Charlie bisa memberinya 1 juta atau lebih dengan lambaian tangannya. Jacob, ketika dia menginginkan bantal saat dia tertidur, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa dia menginginkannya. Sebaliknya, jika dia menginginkannya, dia harus bersikeras bahwa itu tidak masalah atau bahkan mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya. Dan kemudian dia berharap dalam hatinya agar orang lain berinisiatif memberinya bantal. Tipe orang yang bahkan tidak bisa membuka mulutnya saat meminta makanan. Berharap stik drum ayamnya jatuh dari langit dan langsung membentur mangkuk. Secara halus, ini terdengar pendiam dan tidak aktif. Secara kasar, itu berarti Anda berpikir tidak masuk akal. Elaine mengetahui karakter Jacob dan tahu bagaimana mengendalikannya serta menghalangi jalan keluarnya. Dia khawatir Jacob akan berpura-pura menyedihkan di depan Charlie. Dan mencoba mencuri uang Charlie saat mengantarnya pergi. Jadi dia secara khusus menunggu Charlie keluar untuk mengganggu rencana Jacob. Begitu kata-kata tangis Yakub keluar dari bibirnya. Saat dia melihat Elaine tiba-tiba muncul, dia langsung menelannya kembali. Elaine melirik Jacob kali ini. Dan kemudian berkata kepada Charlie dengan wajah tersanjung. "Menantu yang baik, kamu bisa keluar untuk berbisnis. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun di rumah." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat melangkah maju dan menawarkan bantuan Charlie. Mengambil koper dan berjalan keluar dengan seluruh kekuatannya. Dia terus mendesak, "Menantu yang baik. Ini sudah larut.
Anda harus cepat dan jangan ketinggalan pesawat serta menunda bisnis. Jacob pun memandang Charlie yang didesak keluar pintu oleh Elaine. Hatinya jatuh ke dasar, dan dia hanya bisa mengikutinya keluar dengan marah. Charlie tidak memberikan kesempatan apapun kepada Jacob. Jadi dia memasukkan kopernya ke bagasi BMW. Lalu melambai kepada mereka berdua. Bu, ayah, aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam mobil dan menginjak pedal gas. Setengah jam kemudian, dia tiba di bandara. Pesawat siap lepas landas, dan Hogan pun mendarat di Bandara Aurus Hill tepat waktu. Setelah keduanya bertemu, mereka menaiki pesawat pribadi menuju Amerika Serikat. Pesawat lepas landas pada malam hari dan menuju ke New York, 10,000 km jauhnya. Bab 5775. Kuil Qixia saat larut malam. Di ruang Zen dengan halaman yang tidak terbuka untuk umum. Seorang wanita cantik sedang duduk di kursi anyaman di halaman sambil memandangi bintang-bintang musim gugur. Seorang wanita tua botak keluar, membentangkan selimut di kaki wanita cantik itu. Dan berkata dengan hormat, "Nyonya, pesawat tuan muda telah lepas landas. Terbang." Mendengar ini, wanita cantik itu segera melihat ke udara ke arah bandara. Melihat titik cahaya berkedip jauh di langit, dia hanya bisa menghela nafas. Aku tidak tahu titik cahaya mana yang diduduki Charlie. Setelah itu, dia bertanya kepada wanita tua itu, "Dengan siapa Charlie pergi, Tuan Song?" Wanita cantik ini adalah ibu Charlie, Margaret. Wanita tua di samping Margaret adalah wanita tua yang berpura-pura menjadi biksu palsu. Nama belakang wanita tua itu adalah Sun, dan namanya adalah Jinya Sun. Dia telah mengikuti Margaret selama bertahun-tahun, dan perannya sebanding dengan pembantu rumah tangga. Jinya berkata kepada Margaret saat ini, "Kembali ke Nyonya, Tuan muda naik pesawat bersama Hogan." Pesawat mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Diperkirakan mereka akan tiba di New York sekitar pukul 8 malam waktu New York. Baik, Margaret sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum. "Peter mengalami masalah dalam beberapa tahun terakhir, dan saya tidak dapat membantunya. Jika Charlie dapat menemukannya, saya yakin dia dapat membantunya mengatasi kesulitan tersebut. Dan, mungkin dia bisa membantu Charlie membuka Istana Niwan." Pukul 8.30 waktu New York. Pesawat yang ditumpangi Charlie dan Hogan mendarat dengan mulus di Bandara JFK. Karena hari sudah mulai larut, Charlie tidak berencana pergi langsung ke toko barang antik di Queens malam ini. Dia tahu bahwa Hogan datang ke New York bersamanya kali ini. Dan dia juga pasti ingin bertemu dengan Jordan, yang dia adopsi. Kini, Jordan telah mengambil alih restoran angsa panggang yang telah ia jalankan selama separuh hidupnya. Hogan pasti memiliki perasaan yang mendalam terhadap Jordan dan restorannya. Jadi Charlie berkata kepada Hogan setelah pesawat mendarat, "Paman, ayo kita pergi ke Chinatown dulu malam ini. Jam berapa toko angsa panggang Anda biasanya tetap buka?" Hogan tidak menyangka Charlie akan memilih pergi ke Chinatown sebagai perhentian pertamanya, jadi dia segera berkata, "Tuan, sebaiknya saya menemani Anda berbisnis dulu. Setelah urusannya selesai, saya bisa meluangkan waktu untuk menemui Jordan." Charlie tersenyum dan berkata, "Paman, sudah larut malam sehingga dua orang yang sering bepergian pergi ke toko barang antik terlebih dahulu begitu mereka turun dari pesawat. Ini sungguh tidak masuk akal. Jika seseorang mengetahui bahwa ini adalah perilaku abnormal yang perlu diperhatikan, bukankah mereka akan memperlakukan kita sebagai mata-mata? Jadi hari ini kami tidak melakukan apapun terhadap toko barang antik itu. Pertama kita pergi ke Chinatown untuk makan, dan omong-omong, kamu bisa bertemu Jordan. Kalau begitu kita pergi ke Shangri-La untuk bermalam, lalu pergi ke Queens besok." Hogan tahu apa yang dikatakan Charlie masuk akal. Tapi dia juga tahu bahwa Charlie sedang memikirkan dirinya sendiri. Namun, dia tidak terlalu sopan kepada Charlie dan berkata, "Tuan, restoran angsa panggang biasanya buka sampai jam 2 pagi. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Terlambat?" Hogan mengangguk dan berkata, "Terutama karena murah. Sebagian besar pengunjung yang datang untuk makan adalah pekerja migran, banyak di antaranya adalah imigran gelap tanpa status.
Mereka biasanya hanya bisa berhenti bekerja dan istirahat di pagi hari. Jadi jam kerja kita nanti, tunggu mereka makan. Setelah makan malam, warungnya akan kita tutup dan tokonya tutup. Charlie tersenyum dan berkata, oke, karena jam kerja relatif larut, kita masih bisa makan sesampainya di sana. Hogan berkata, kalau begitu saya akan menelepon Jordan dan membiarkan dia mempersiapkannya terlebih dahulu. Charlie bertanya, Paman, apakah kamu sudah memberitahu Jordan kali ini kamu datang ke Amerika? Belum. Hogan berkata, kali ini terburu-buru, jadi saya tidak memberitahunya karena saya khawatir. Jika saya tidak punya waktu untuk pergi dan menemuinya, bukanlah ide yang baik untuk memberitahunya.